Selamat datang di materi kuliah analisis instrumen. Pada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang high performance liquid chromatography dengan detektor PDA atau photodiode array. Nah, sebagai yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang prinsip dasar dari kromatografi cair kinerja tinggi. Ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya high performance liquid chromatography, kita kenal dengan istilah HPLC. Desain instrumen, mekanisme kerja, fungsi masing-masing part dalam HPLC, kualifikasi kinerja instrumen, teknik preparasi sampel, prinsip ketidakmurnian dengan detektor PDA, dan teknik derivatisasi kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, untuk awalnya HPLC itu high performance liquid chromatography. Kata kromatografi sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya kromato. Dan grafi diambil dari kata grafe, yaitu penulisan dengan warna atau writing with color. Untuk prinsipnya, kromatografi merupakan cara pemisahan yang mendasarkan pada partisi cuplikan, fase gerak atau bahasa Inggrisnya mobile phase, dan fase diam atau bahasa Inggrisnya stationary phase. Nah, untuk istilah kromatografi sendiri, kalau misalkan kita analogikan adalah mewarnai hubungan seseorang. Nah, ketika kita mewarnai hubungan seseorang, maka tujuannya adalah memisahkan. Sama pada kromatografi ini, tujuannya adalah memisahkan antara campuran sampel dengan analit yang akan kita uji. Untuk kromatografi sendiri ada berbagai macam. Ada yang fase geraknya gas, ada yang fase geraknya cairan. Untuk yang fase geraknya gas kita kenal dengan gas kromatografi atau kalau di bahasa Inggris, kalau yang di jurnal biasanya ditulis dengan GC. Lalu ada kromatografi cairan atau liquid kromatografi. Untuk pada gas kromatografi, fase diamnya bisa berupa cairan yang kita kenal dengan istilah GLC atau gas liquid kromatografi. Juga kalau fase diamnya berupa padatan, kita sebut dengan gas solid kromatografi. Jadi yang membedakan adalah pada gas kromatografi itu fase diamnya. Untuk kromatografi cairan atau liquid kromatografi itu fase diamnya dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penukar ion dan ada gel permeation atau kromatografi exclusion. Lalu ada yang kita kenal dengan fase diamnya itu berupa cairan. Sebagai contoh liquid kromatografi. Contohnya apabila kita melakukan kromatografi kertas. Untuk fase diamnya berupa padatan kita kenal dengan istilah liquid solid kromatografi. Contohnya apabila kita menggunakan kromatografi lapis tipis. Untuk kromatografi sendiri terjadi proses sorpsi. Proses sorpsi adalah proses perpindahan dari larutan ke fase gerak dalam fase diam. Lalu ada fase desorpsi, yaitu adalah perpindahan solut dari fase diam ke fase gerak.
Untuk absorpsi dan resorpsi sendiri akan terjadi terus-menerus selama pemisahan kromatografi. Oleh sebab itu, sistem kromatografi berada pada kesetimbangan yang dinamis. Nah, untuk efisiensi kromatografi yang menyatakan ini adalah HETP. Untuk kromatografi sendiri pemisahannya berdasarkan mekanismenya bisa berdasarkan adsorpsi, kita menggunakan absorpsi kromatografi, atau kromatografi partisi, kita menggunakan partition kromatografi, kromatografi penukar ion atau ion exchange kromatografi, lalu ada yang berdasarkan dari ukuran partikelnya. Berdasarkan ukuran partikel kita bagi menjadi gel permeation kromatografi atau GPC, dan ada kromatografi filtrasi gel atau gel filtration kromatografi. Semua tahapan ini prinsipnya adalah untuk memisahkan antara analit dengan sampel. Jadi sampel tersebut kandungannya ada matriks, nanti matriksnya akan dipisahkan dengan kromatografi tersebut. Untuk keunggulannya, kromatografi bisa dilakukan pada suhu kamar, bisa menganalisis kuantitatif dengan cepat, dengan presisi dan akurasi, dapat dioperasikan secara otomatis kalau kita menggunakan auto sampler seperti di tempat kita, sensitivitas detektor yang cukup tinggi, dan dapat diaplikasikan untuk berbagai macam analit pada sampel yang lebih luas. Untuk kelemahannya, untuk kromatografi tersebut, untuk HPLC ini sulit ditemukan detektor universal. Lalu efisiensi pemisahan menjadi sedikit lebih rendah pada gas kromatografi. Pada pelaksanaannya itu agak rumit dan lebih mahal. Karena itu untuk bahasa pelesetannya HPLC adalah High Price Liquid Chromatography. Untuk instrumen HPLC pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian fase geraknya atau mobile phase-nya. Nantinya kalau misalkan kita sudah mempunyai 2 atau 3 pompa, artinya kita bisa melakukan gradient controller. Jadi nanti kita bisa mengontrol perubahan pada komposisi eluennya. Lalu selanjutnya ini akan ditarik pada suatu pompa. Lalu di sini ada injektor. Nah, injektor ini adalah tempat masuknya sampel. Setelah kita masukkan sampel ke injektor, maka akan melewati kolom dan akan masuk ke detektor. Untuk kolomnya sendiri ada berbagai macam kolom. Kalau yang umum digunakan adalah kolom RPC 18. Ini instrumentasi yang lebih kompleks lagi, di mana setelah eluen tersebut ada digeser. Nah, fungsi digeser sendiri adalah untuk menghilangkan sisa gas yang ada pada pelarut. Kalau gasnya masuk di kolom kromatografi, maka dia akan memberikan sedikit ruang, nantinya akan menghasilkan hasil analisis yang buruk dan juga nanti bisa berpengaruh pada umur kolomnya. Lalu setelah digeser, kita masuk ke gradient mixer. Di sini fungsinya adalah untuk mencampur dari pelarutnya yang akan kita gunakan, yang nanti akan disedot oleh pompa. Nantinya hasil dari campuran dari digeser tersebut akan dilanjutkan ke injektor. Nah, di injektor sendiri nanti akan dimasukkan sampelnya. Injektor sendiri ada berbagai macam
Contoh antara lain ada autosampler, ada pipa dosis. Untuk autosampler itu seperti yang milik kita, jadi kalian tinggal nata sampelnya terus nanti kromatografinya jalan sendiri. Autosampler tersebut menggunakan pipa dosis, di mana kalau misalnya kalian menginjakan manual, volume dari injekannya minimal 3 kali dari volume yang ada pada pipa dosisnya tersebut. Nah, setelah masuk ke injektor, lalu sampelnya akan masuk ke kolom. Nah, di kolom di sini akan terjadi pemisahan. Nantinya dari kolom tersebut akan masuk ke detektor, dari detektor masuk ke amplifier untuk penguat respon, dan selanjutnya bisa dibaca dengan menggunakan komputer. Itu untuk kromatografi yang sudah canggih seperti milik kita. Tapi di industri, beberapa industri masih menggunakan kromatografi yang berupa kertas. Jadi outputnya ini adalah berupa lembaran kertas, kertasnya khusus, nanti keluar peaknya. Nah, dari keluar peaknya tersebut kalian potong, setelah itu kalian timbang kertasnya. Nah, itu adalah untuk mengukur area dari sampel tersebut. Untuk fase gerak sendiri, fase gerak itu diletakkan pada botol-botol reservoir atau botol-botol yang untuk menampung. Di botol tersebut di sini terdapat filter ukurannya 5 sampai 10 mikron. Diharapkan yang masuk di kromatografi tersebut adalah partikel yang ukurannya 5 sampai 10 mikron. Kalau misalkan lebih besar dari itu, nantinya bisa menyumbat di kolom. Lalu selanjutnya ada fase gerak. Fase gerak yang digunakan syaratnya harus saling campur. Nah, di sebelah kanan ini ada berbagai macam fase gerak, di mana fase gerak tersebut kalian bisa mencampurkannya. Untuk yang umum digunakan pada kromatografi itu adalah asetonitril, lalu ada etanol, ada metanol, tergantung dari kolom yang akan kalian gunakan. Kalau kolom yang kalian gunakan sifatnya polar, biasanya kolom silika, maka pelarut yang digunakan umumnya adalah pelarut yang bersifat non-polar. Kalau kolomnya polar, maka pelarut yang digunakan adalah pelarut yang non-polar. Begitu pula sebaliknya, kalau kolomnya itu sifatnya non-polar seperti yang kita punya C18, maka pelarut yang digunakan itu usahakan pelarut yang bersifat polar. Mengapa antara kolom dengan sifat pelarutnya itu harus saling berkebalikan? Nantinya apabila sifatnya sama, kolom kalian akan larut. Begitu kolomnya larut, maka akan menyebabkan masalah di detektornya, karena kolomnya tersebut akan masuk ke detektor dan terbaca di detektor. Dan yang kedua, kolom kalian akan rusak. Untuk HPLC, fase geraknya harus memiliki kelarutan yang tinggi terhadap sampelnya, dan juga harus bersifat non-korosif, kemurniannya tinggi, harganya murah, dan tidak terbaca pada panjang gelombang UV. Yang selanjutnya, kalau bisa viskositasnya rendah, toksisitasnya rendah, dan tidak mudah terbakar, tapi kelihatannya hal tersebut agak sulit dicapai. Nah, ini adalah respon dari sinar UV dari beberapa eluen. Antara lain kalau misalkan kita di sini menggunakan asetonitril,
maka dia akan memberikan respon pada panjang gelombang 160. Kalau kita menggunakan metanol yang akan memberikan respon pada panjang gelombang 205. Oleh sebab itu, untuk panjang gelombang analisisnya yang akan kita uji biasanya di atas dari atau yang nilainya jauh daripada UV cutoff-nya tersebut. Untuk air, dia memberikan serapan pada panjang gelombang 190 nanometer. Nah, untuk apabila kita menggunakan fase gerak, fase terbalik yang kita punya adalah RPC 18, pelarut yang mungkin dipergunakan di sini adalah air, metanol, asetonitril, tetrahidrofuran, dan beberapa dapar. Bisa kita menggunakan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, untuk kemurnian fase geraknya itu bisa kita lihat diperlukan solvent yang dengan kemurniannya yang tinggi. Jika ada pengotor, maka dapat menimbulkan gangguan analisis pada HPLC. Usahakan bahan yang digunakan adalah HPLC grade dan air yang digunakan sebagai fase gerak adalah water for injection atau WFI, atau ada sendiri air untuk HPLC. Nah, bagaimana untuk mempreparasi senyawa yang pelarut yang non HPLC biar bisa menjadi HPLC grade? Itu ada caranya. Yang pertama, syaratnya minimal harus pro-analisis. Ketika pelarutnya tersebut pro-analisis, kita bisa naikkan grade-nya ke dalam grade HPLC dengan menyaring ke membran. Ukuran membrannya 0,45 mikron. Setelah kita saring dari membran tersebut, lalu kita ultrasonik agar gas-gas yang tertinggal di pelarut tersebut bisa keluar. Ini tadi panjang UV cutoff untuk menunjukkan panjang gelombang terendah pada detektor UV yang dapat digunakan untuk solvent tersebut. Untuk fase gerak itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem isokratik, yang kedua adalah sistem gradien. Dimana kalau misalkan kita menggunakan sistem isokratik, diambil dari katanya iso. Iso itu artinya sama saja. Jadi perbandingannya antara menit pertama sampai menit ke tak hingga itu dia bisa yang digunakan sama, yaitu contohnya kalau misalkan kita menggunakan pelarut metanol dengan air, maka dari awal analisis sampai akhir analisis perbandingannya akan 60 banding 40. Lalu selanjutnya ada yang fase gerak yang berubah-ubah, yaitu fase gerak yang namanya adalah teknik gradien, di mana pada teknik gradien ini akan terjadi perubahan fase gerak secara bertahap atau kontinu selama analisis. Nah, untuk gradien analisis sendiri dia bisa digunakan terutama apabila kita menganalisis adanya senyawa yang kompleks. Lalu kita bisa dapatkan pemisahan yang baik apabila ada senyawa yang dia keluarnya bisa terlalu cepat atau terlalu keluar atau terlalu lama. Untuk sensitivitasnya juga bisa kita mainkan untuk mendapatkan peak kromatogramnya tersebut. Untuk peak kromatogram yang kita bisa dapatkan kapasitas peak yang
bisa lebih bagus nanti untuk efisiensi kromatogramnya. Nah, untuk kekurangannya dari metode gradien ini, kita memerlukan komponen HPLC yang lebih kompleks. Kenapa? Karena untuk yang akan kita gunakan, pompanya itu harus minimal lebih dari satu. Di tempat kita sudah ada eh, 4 untuk menyedot dari cairan kromatografi tersebut. Untuk cara pencampurannya dalam kromatografi itu ada 2 sistem, yaitu yang pertama ada sistem soft pressure gradient, yang kedua adalah sistem hard pressure gradient. Nah, di mana untuk perbedaannya silakan kalian cari di Google. Untuk kekurangannya dari kromatografi dari metode gradien ini, selanjutnya apabila kita mentransfer metode atau mengembangkan metode itu memerlukan proses yang lebih sulit. Untuk analisis pada waktu yang lama, maka kita memerlukan kalibrasi terhadap fase geraknya. Jadi kita perlu menginjek fase gerak tersebut. Nah, selanjutnya untuk komponen yang kedua adalah digeser. Digeser ini tujuannya adalah menghilangkan udara, biasanya berupa gas, nitrogen, dan oksigen yang terlarut. Kalau ada udara, maka akan menimbulkan variasi tekanan pada pompa. Nantinya akan timbul noise pada detektor, terutama detektor RID, FLID, dan amperometrik. Untuk cara digesingnya adalah dengan cara vakum digesing, pengaliran gas helium, atau ultrasonifikasi. Di tempat kita yang digunakan adalah tipe ultrasonifikasi. Alat selanjutnya adalah pompa HPLC. Fungsi dari pompa kromatografi adalah untuk mengalirkan fase gerak ke dalam sistem kromatografi yang pertama, lalu yang kedua mencampur fase gerak. Pencampurannya ada low pressure dan high pressure. Nanti silakan kalian cari perbedaannya apa low pressure dan high pressure. Untuk rentang alirnya, untuk yang pompa analisis itu fase geraknya bisa sampai 0,01 sampai 10 mili per menit. Sedangkan untuk HPLC preparatif yang ada di seberang itu fase geraknya bisa sampai 30 mili per menit atau bisa sampai 30 liter per menit. Berdasarkan mekanisme pendorongnya, ada yang mekanisme pendorong bolak-balik atau disebut repro cutting, dan ada pompa siring. Ini adalah tipe yang menggunakan respiro cutting pump. Jadi prinsipnya hampir sama dengan pernafasan manusia. Lalu kalau ini menggunakan single piston dan yang di sebelah kanan itu menggunakan 2 piston. Jadi ini menariknya bisa 2 eluan sekaligus, yang ini juga bisa 2 eluan sekaligus. Nah, apabila ada masalah pada pompa, maka yang akan kita cek yang pertama adalah seal atau seal itu ya, istilahnya kalau di motor itu pak. Nah, kalau sealnya itu aus dapat menyebabkan kebocoran pada fase gerak ke bagian belakang pipa. Ciri-cirinya
nanti pompanya bocor. Lalu ada kontaminasi pada pompa sehingga nanti akan menyebabkan tekanannya itu tinggi. Nah, untuk cara pengatasannya kita bisa melepas fritnya, lalu kita ultrasonik. Setelah kita ultrasonik kita masukkan lagi. Dari sana kita bisa lihat, bisa mengecek apa tekanannya masih tinggi atau tidak. Caranya untuk mengecek adalah dengan kita membuka valve-nya agar cairannya keluar masuk ke langsung ke buangan. Kalau tekanannya masih tinggi berarti ada masalah di fritnya. Itu biasanya dibuka lalu dibersihkan. Lalu selanjutnya ada gelembung udara. Gelembung udara tersebut akan berpengaruh terhadap pembukaan dan penutupan. Cara pengatasannya untuk penyebab gangguan pompa, kalau yang pertama silnya harus diganti. Kalau yang kedua, cuci sistem sebelum dimatikan. Jadi sebelum dimatikan kita harus mencuci dulu HPLC-nya. Dan untuk menghilangkan pengaruh gelembung udara kita harus lakukan degassing. Nah, kenapa kok HPLC disebut HPLC? Tekanannya tinggi karena kita akan menggunakan kolom dengan partikel silika yang ukurannya sangat kecil. Umumnya antara 3 sampai 10 mikrometer. Dan faktor dari kromatografi berdasarkan hukum Van Dimmer yang sebanding dengan dp kuadrat. Jika ukurannya makin kecil partikelnya, maka logikanya jumlah luas permukaannya maka akan semakin besar. Akibatnya transfer massa dari fase gerak ke fase diam makin besar. Semakin efisien kolomnya, maka efisiensi kromatografi dan resolusi peak maka akan semakin baik. Kalau ukuran partikelnya kita kecilkan lagi, maka memerlukan tekanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, ada namanya alat UPLC, ultra performance liquid chromatography. Untuk kecepatan alirnya kita bisa cek antara 5 sampai 5 mili per menit. Untuk panjang kolom bermacam-macam, ada 10 sampai 30 cm dan tekanan yang diberikan adalah 70 sampai 400 atm atau 1000 sampai 600 PSI. Nah, untuk tekanannya ini nanti disesuaikan dengan kemampuan dari pompanya tersebut. Untuk injektor ada berbagai macam. Yang pertama adalah tipe diafragma atau septum injektor. Ada indikator tanpa diafragma atau septumless injection. Ada indikator dengan pipa dosis atau loop valve. Dan ada sistem kerja otomatis atau auto injektor atau auto sampler. Untuk injektor sendiri ada posisi. Yang pertama adalah posisi load dan inject, di mana pada posisi load dan inject tersebut akan berpengaruh pada saat kita memasukkan sampel. Nah, apabila injektornya manual, kita masukkan menggunakan siring, lalu kita masukkan, kita tarik ke posisi load dulu, baru setelah itu setelah kita tekan dari siringnya tersebut, lalu kita pindahkan ke posisi inject. Nah, untuk sistem dari injektor sendiri ada yang disebut posisi load dan posisi inject. Nantinya apabila posisinya posisi load, maka sampel tersebut akan masuk ke posisi pembuangan. Tetapi apabila posisinya adalah posisi inject, maka sampel tersebut akan masuk ke kolom dan dapat dianalisis.
Nah, jadi kalau kita masukkan sampel, kita masukkan di sini sampai berlebih. Lalu setelah berlebih kita ubah posisinya ke posisi injek. Begitu kita ubah ke posisi injek, maka analit yang ada di sini akan dialirkan ke dalam kolom. Untuk siringnya kita bisa menggunakan berbagai macam siring, antara lain seperti ini Hamilton siring. Itu sangat kecil juga untuk HPLC preparatif. Untuk siringnya juga bisa sampai 10 mili. Biasanya terdiri dari kaca. Kalau jatuh nangis karena harganya agak lumayan, sekitar 3 juta. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke kolom. Kolomnya sendiri ada yang disebut fase normal dan fase balik. Untuk kolom fase normal itu dia terdiri dari fase diam yang polar, dan fase gerak yang digunakan adalah fase gerak yang non polar. Contohnya adalah kloroform, heksana, dan lain-lain. Untuk tabel dari fase geraknya kalian bisa lihat pada slide sebelumnya tentang fase gerak. Untuk kolom reverse phase atau fase terbalik, fase diamnya merupakan senyawa yang nonpolar dan fase geraknya bersifat polar. Untuk contoh fase geraknya air, metanol, asetonitrit, etanol, tetrahidrofuran, dapar, dan lain-lain. Untuk kromatografi fase normal atau normal phase ini biasanya disebut juga kromatografi cair padat, di mana yang digunakan di sini adalah silika. Ujung dari silika adalah gugus OH. Nantinya apabila ada senyawa yang di sini yang sifatnya sama, maka akan tertinggal terlebih dahulu di fase diamnya, lalu nanti akan memisah. Pemisahannya berdasarkan adsorpsi, desorpsi antara fase diam yang polar biasanya berupa silika atau alumina. Untuk analit yang polar itu akan tertahan sedikit lebih lama dari di fase diamnya tersebut karena gugus silanol pada silika. Untuk kromatografi fase terbalik, ini pemisahnya berdasarkan koefisien partisi analit dalam fase diam dan fase gerak. Nah, untuk urutan elusinya, analit yang polar akan terelusi terlebih dahulu. Kalau sifatnya tidak sama, dia akan jatuh terlebih dahulu. Dan analit yang sifatnya non polar akan keluar terakhir. Nah, kolom ini adalah cocok untuk analisis dari zat-zat larut yang sifatnya semipolar atau beberapa senyawa ion polar. Untuk analitnya berupa ion biasanya dianalisis dengan menggunakan non reverse phase HPLC dengan menggunakan dapar dan menggunakan teknik pasangan ion atau ion pair. Nah, ini biasanya digunakan pada teknik derivatisasi kromatografi. Untuk fase geraknya pada mobile phase, untuk fase terbalik itu ada metanol, air, tetrahidrofuran, penambahan asam dan basa, dan ada iron pair atau pemisah.
Lalu untuk ion exchange di sini tujuannya adalah memisahkan berdasarkan pertukaran antara ion analit dengan gugus fungsi pada fase diamnya tersebut. Contoh fase diam yang digunakan untuk ion exchange adalah sulfonat penukar ion kation, atau kalau misalkan di sininya bermuatan negatif adalah amonium kuartener atau penukar anion. Fase geraknya yang digunakan adalah dapar, biasanya digunakan untuk analisis ion, analisis misalkan ada senyawa yang bisa positif atau negatif, bisa berupa asam amino, protein, peptida, dan polinukleotida. Kenapa asam amino itu bisa menggunakan ion exchange? Karena pada asam amino terdapat gugus amina yang dia lebih bermuatan positif. Lalu ada size exclusion kromatografi, di mana pada metode ini untuk memisahkan makromolekul. Biasanya berat molekulnya itu lebih dari 10.000 Dalton. Untuk GFC sendiri atau gel permeation kromatografi tersebut digunakan untuk memisahkan molekul yang biologis yang larut dalam air. Disebut GPC karena terjadi pemisahan berdasarkan penentuan bobot molekul dari suatu polimer organik. Fase geraknya biasanya toluene atau tetrahidrofuran. Nah, dari sini ada dua senyawa, misalkan ada senyawa yang besar yang warna biru dan yang kecil itu adalah yang BM-nya yang berbeda. Begitu kita masukkan pada size exclusion kromatografi, maka di sini akan terjadi memisah, di mana senyawa yang dia besar akan turun terlebih dahulu dan senyawa yang lebih kecil akan masuk di sela-sela dari kromatografinya tersebut. Lalu selanjutnya ada kolom HPLC. Kolom HPLC ini adalah bagian yang terpenting pada pemisahan HPLC. Nah, untuk kolom HPLC sendiri biasanya terdiri dari bahan titanium untuk atasnya, lalu ada kolom guard. Kolom guard ini fungsinya untuk melindungi umur kolom agar dia lebih lama. Nah, kalau misalkan kita punya kolom lalu kita protoli, nah maka akan ada bagian dalamnya berupa yang putih ini adalah fase diamnya, lalu ada beberapa bagian. Nah, pada kolom kromatografi itu ada berbagai macam keterangan, misal ada AR, NR, HPLC, kolom 250 kali 3 mm, di mana 250 kali 30 meter itu adalah panjang dari kolomnya dan diameter dari kolom, milimeter ini ya. Lalu ada ukuran partikelnya, lalu ada silika gelnya atau jenis kolomnya RPC 18, RPC 8, dan ada ukuran porinya sekian Armstrong, ada produser dari silika gelnya, pabriknya atau mereknya, dan ada arah pada pemasangan untuk analisis. Untuk kromatografi sendiri, dia kalau misalkan normal phase itu yang digunakan adalah silika atau alumina. Kita ambil contoh silika. Nantinya yang bertemu di bagian luar di sini adalah senyawa-senyawa yang polar. Tetapi untuk yang reverse phase, silika gelnya tersebut kita hanya gugus hidrogennya tersebut
kita ganti dengan gugus tertentu. Misal kita ganti dengan C18 atau kita kenal dengan istilah oktadesil derivatif silika. Maka begitu di sini sudah C18 berarti kolom tersebut sudah fase terbalik. Nah, yang ini yang sering digunakan untuk kolom, kita bisa gunakan kolom etil silil, oktil silil C8 dan C18, atau kita gunakan kolom cyanopril silil. Ini adalah gugusnya yang akan diikat dengan kolom tersebut. Ini kan silika, nanti silikanya akan terikat di sini. Ini kolom yang fase normal dan yang kanan adalah fase terbalik, di mana untuk yang fase normal itu senyawa yang sifatnya polar atau yang sama akan tertahan lebih lama di kolom. Nanti yang sifatnya non polar akan turun terlebih dahulu. Untuk yang kolom yang sifatnya non polar, untuk yang fase terbalik maka akan tertinggal terlebih dahulu dan yang polar akan keluar. Untuk pada derivatisasi itu silika terdapat halangan ruang karena tidak semua gugus pada silanol itu OH yang ada di sini itu dia mengalami derivatisasi sehingga kita kenal dengan residual silanol. Adanya residual silanol tersebut akan menyebabkan tiling pada puncak, terutama pada senyawa yang bersifat asam dan basa. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan residual silanol, kita kolom itu sudah ada proses encapping, di mana untuk penggunaan rantai pendek, contohnya RP18 encap. Kalau misalkan ada tulisan seperti itu, artinya kolom yang kalian gunakan sudah bebas dari residu silanol. Nah, ini kalau misalkan yang kolom yang encap, jadi yang bagian depan sini dia berikatan dengan C18-nya, dan yang encap ini sudah tidak mengandung gugus OH lagi, tapi digantikan oleh gugus yang lain. Untuk kolom HPLC, untuk bentuk partikelnya ada dua, yaitu adalah bentukan spherish atau irregular. Untuk yang bentukan spherish ini biasanya dapat mengurangi tekanan dan kolomnya lebih awet. Untuk yang spherish itu yang bentuknya bulat, dan yang irregular bentuknya tidak beraturan. Untuk ukuran partikelnya bisa 3-10 mikrometer. Oleh sebab itu semua yang masuk pada kolom kromatografi biasanya kita saring dengan membran filter dengan ukuran 0,45 mikrometer. Makin kecil ukurannya, makin tinggi efisiensi dari kromatogramnya tersebut. Nah, ini kalau misalnya ukurannya 3, 5 dan 10 mikron. Ingat, makin kecil ukurannya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk kolom HPLC itu ada berbagai macam ukuran porinya, antara 60 sampai 10.000 Armstrong. Makin besar pori-porinya, maka analitnya akan tertahan lebih lama dan nantinya bisa memisah lebih bagus. Untuk ukurannya biasanya dipilih yang ukurannya lebih kecil daripada 150 Armstrong. Untuk sampel yang berat molekulnya kurang dari 2000. Jadi kalau misalkan berat molekul kalian lebih besar dari 2000, kalian harus menggunakan yang di atas 150 Armstrong. Nah, ini untuk kolom monolitik yang merupakan batangan silika monolitik, di mana kecepatan alir akan dapat meningkatkan resolusi dengan baik. Untuk kolom monolitik itu kalau misalkan kita lihat di SEM,
di mikroskop elektron, maka akan terlihat pori-pori seperti ini. Pori-porinya makin besar, maka kecepatan alirnya dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu akan berpengaruh pada waktu analisis yang semakin cepat. Untuk ukuran porinya, jadi misalkan ini, kalau ukurannya segini itu berarti 5 mikron, 5 mikrometer. Untuk kolom HPLC kita kenal kolom helix, di mana untuk kolom helix sendiri terjadi antara interaksi kromatografi. Biasanya kalau kolom helix kita bisa menggunakan fase gerak berupa air. Untuk kolom helix sendiri pertama kali digunakan untuk pemisahan asam amino atau gula. Pelarut yang digunakan adalah air dan asetonitril. Hampir mirip sifatnya dengan kolom reverse phase atau kolom fase terbalik, tetapi untuk fase geraknya itu berbeda. Untuk waktu retensinya untuk senyawa yang bersifat polar, dia dapat memisahkan dengan berbagai senyawa yang lebih kompleks lagi. Nah, apa perbedaannya antara UPLC, UHPLC dengan HPLC? Kalau UHPLC dan UPLC itu menggunakan ukuran partikel yang sangat kecil, biasanya ukuran kolomnya kurang dari 2 mikrometer. Oleh sebab itu waktu analisisnya cepat dan resolusinya lebih tinggi. Karena dia ukuran partikelnya semakin kecil, otomatis tekanan yang diberikan di sana juga harus semakin besar. Ini contohnya apabila kita untuk memisahkan senyawa pada kromatografi. Jadi sini ada campuran, lalu akan memisah dari campurannya tersebut. Awalnya ini ada sampel yang sangat banyak, lalu dengan menempel pada kolomnya, tadi ada pemisahannya. Kalau misalkan senyawa yang sifatnya kolomnya nonpolar, senyawanya nonpolar, maka akan tertinggal yang nonpolar dan yang polar akan keluar terlebih dahulu. Ini adalah contoh simulasi. Di sini ada setelah kita masukkan sampel ke injektor, lalu akan memisah di kolom tersebut. Di sini ada dua warna. Nah, pada saat setelah masuk di kolom, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 senyawa. Yang bagian awal tersebut adalah efek dari pelarutnya, UV cutoff-nya. Lalu dengan melewati kolom tersebut, maka akan terjadi pemisahan. Setelah terjadi pemisahan, maka yang senyawa pertama akan masuk terlebih dahulu, lalu senyawa kedua masuk ke detektor, senyawa ketiga masuk, senyawa keempat masuk, dan senyawa terakhir masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi di sini ada 6 senyawa yang berbeda. Oke, jadi pada part dari HPLC kita kenal dengan mobile phase, lalu kita kenal dengan untuk pencampurnya, lalu ada injection volumenya, lalu ada kalau misalkan kita ovennya, kolomnya itu memerlukan suhu tertentu, kita bisa gunakan oven temperatur. Dan yang terakhir adalah untuk pembacaan dari analitnya. Untuk detektor HPLC sendiri ada berbagai macam. Jadi detektor HPLC itu ada UV vis, ada PDA photodiode array, ada refractive index, ada fluorescent detector, ada evaporating laser scattering detector atau LSD, ada electrochemical detector, ada conductivity reductor, dan ada radiometric detector. Untuk pertemuan yang selanjutnya
kita akan belajar tentang LC-MS detektor. Lalu untuk detektornya ada LC-MS-MS dan ada LC-NMR. Di mana untuk yang bawah ini biasanya digunakan untuk deteksi suatu senyawa baru, untuk memprediksikan gugus senyawa yang nantinya digunakan untuk dasar-dasar elusidasi struktur. Untuk photodiode array PDA atau disebut juga dengan DAD atau diode array detector. Jadi dari alat tersebut kita bisa menampilkan puncak spektra yang terelusi. Yang terelusi itu ikut masuk ke detektor. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan identifikasi dari puncak. Untuk photodiode array pada dasarnya seperti alat spektrofotometer UV vis, di mana di sini terdapat lampu deuterium yang nantinya akan dilewatkan pada sampel. Dengan bantuan grating maka kita akan bisa memilih satu panjang gelombang yang sesuai. Untuk PDA sendiri atau photodiode array sudah dilengkapi dengan menggunakan software sehingga kita dapat menampilkan kromatogram atau spektra pada serapan UV vis pada sampel tersebut. Dengan adanya spektrum UV vis tersebut kita bisa dapat melakukan peak matching, atau kalau misalkan di alat Agilent biasanya keluar match factor, atau kita bisa lakukan library search dan kita dapat mengevaluasi dari kemurnian puncaknya tersebut. Dan juga kita bisa memunculkan 3 dimensi dari spektranya tersebut. Nah, ini contohnya untuk spektra 3 dimensi. Nantinya kalau kita ambil di sini dari kromatogram tersebut, ini ada 2 kromatogram, ada yang lambda 1 dan lambda yang kedua. Ini absorbansinya, lalu kita bisa ambil misalkan yang warna biru. Dari warna biru tersebut kita bisa menentukan panjang gelombang maksimalnya. Dan juga nantinya setelah kita dapat menentukan panjang gelombang maksimalnya, kita bisa menghitung senyawa tersebut mirip atau tidak. Sama dengan spektra UV vis, jika ada baku pembandingnya kita overlay dan kita hitung korelasinya. Biasanya bisa berupa R atau match factor. Untuk kemurnian puncak kita bisa lihat pengukurannya pada upslope, apex atau downslope, dan juga kita dapat diketahui puncak tersebut murni atau tercampur. Nah, ini persyaratannya apabila match faktornya itu nilainya 1000, maka puncaknya tersebut R-nya sama dengan 1 dan senyawanya tersebut murni. Kalau misalkan 990 maka kemurniannya adalah 99%. Kalau nilainya 900 maka puncaknya tersebut masih belum murni. Tetapi kalau misalkan puncaknya kurang dari 900 dan kurang dari 950 maka senyawa yang ada di sana ada kontaminannya. Ini adalah contoh untuk kita melihat apakah puncaknya tersebut sama. Nah, kita bisa pilih pada 3 titik, di mana ketika 3 titik tersebut menghasilkan spektra yang berbeda, berarti senyawanya tersebut masih berupa campuran. Lain halnya apabila spektra yang dihasilkan pada puncak tersebut itu mirip, maka puncak tersebut adalah puncak yang murni. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 3 senyawa seperti ini? Jika dibandingkan dengan senyawa 1 dan senyawa 2 untuk memilih panjang gelombang, kalau misalkan puncaknya seperti ini, kita bisa memilih
panjang gelombang 215, 216 dan 338. Tetapi apabila senyawa yang kita spektra ternyata 258 panjang gelombangnya, maka kalau misalkan kita pilih panjang gelombang yang tidak sesuai, akan menyebabkan senyawanya tersebut tidak terdeteksi. Nah, oleh sebab itu untuk analisis kita kenal dengan kondisi analisis, di mana kondisi analisis adalah semua hal yang dapat kita kontrol pada saat metode analisis. Biasanya untuk yang minat validasi metode, nantinya kalian akan belajar, akan menentukan kondisi analisis, dan kondisi analisis tersebut yang harus dioptimasi. Untuk HPLC yang dioptimasi adalah pelarut, lalu setelah itu panjang gelombang pengamatan, lalu setelah itu fase diam yang kita gunakan, ada fase gerak yang akan kita gunakan, ada suhu, kalau misalkan di HPLC kalian terdapat termostat, lalu kecepatan aliran atau flow rate. Selanjutnya, kalau misalkan kalian menggunakan spektrofotometer UV vis, yang akan kalian optimasi adalah pelarutnya, panjang gelombang pengamatannya, dan jenis kuvetnya. Untuk efisiensi kromatogram ini sudah kalian pelajari di analisis farmasi, di mana untuk HETP atau jarak plat teoritis itu harus yang paling kecil. Untuk resolusinya persyaratannya harus lebih dari 1,5. Untuk lempeng theoretical atau theoretical plate-nya ini yang tadi yang untuk menyatakan hubungan antara kesetimbangan fase diam dan fase geraknya, nilainya harus lebih besar daripada 2000. Lalu ada waktu tambatnya atau retention time, kalau bisa yang paling kecil, dan capacity faktornya kalau bisa yang paling kecil. Terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, mari kita diskusi di Microsoft Teams.